Oke, kembali lagi bersama gua, Sander, di modul Trade with Sander. Jadi di modul kali ini gua akan bahas tentang crypto exit strategi ya. Jadi strategi untuk kalian exit di market kripto biar kalian bisa exit dengan waktu yang cukup tepat lah ya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat ya, dari cycle-cycle sebelumnya tuh banyak banget ya altcoin-altcoin itu yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, tapi setelah bear market tuh nggak pernah bangkit lagi. Contohnya apa? Ini seperti Doge ya, Doge itu sebelumnya itu naik gila-gilaan ya, hampir ke daerah berapa ini, $0,6 ya, tapi udah gitu turun lagi, turun terus sampai harga sekarang dan nggak pernah mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Sama kayak di sebelah sini, BET-USDT, Gala USDT ya, OMG USDT dan lain-lain yang dulu outperform gila-gilaan di 2021, ya sekarang udah nggak ada artinya, udah nggak pernah terbang lagi dan pasti ada koin-koin baru lagi seperti Hyperliquid lah, Aster dan yang lain-lain itu yang bisa outperform beberapa altcoin lainnya, seperti itu. Jadi di sini gue mau ngasih tip ya ke kalian ya, bahwa selalu ingat ya, bahwa 99% crypto project itu akan mati di bear market ya. Karena memang secara data historical pun begitu ya. Coba kalian lihatlah, list lah, altcoin-altcoin yang berjaya pada tahun 2021 atau 2017, sekarang udah pada kemana gitu kan, udah gak pernah kedengeran namanya. Polkadot dan lain-lain tuh udah nggak ada yang pakai sama sekali gitu chain-nya dan udah sampah lah bisa gue bilang. Apakah nanti next cycle Hyperliquid udah gak dipakai? Ya bisa aja gitu. Koinnya udah nggak pernah naik lagi, Aster udah turun nggak pernah naik lagi, ya bisa aja gitu loh. Karena memang setiap cycle pasti ada banyak koin baru dan hype yang baru, project yang baru yang akan outperform altcoin-altcoin lain gitu. Nah, tips yang selanjutnya itu crypto project developer di sini tuh juga bertujuan untuk make money ya, bukan untuk merubah dunia. Jadi kalau ada developer yang bilang, "Oh ini teknologi kita bakal merubah dunia, kita bisa ABC, dan lain-lain." Itu bullshit menurut gua. Mungkin ada yang bener, tapi tujuan mereka pada utamanya apa? Untuk make money. Gua kalau bikin koin, misal Sender Coin gitu atau X Coin atau apapun itu ya, gua bikin, ya itu tujuan gua apa? Untuk biar gue bisa exit nanti di saat kalian beli gitu kan. Semua manusia pasti pada umumnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling cocok untuk diinvestasikan cuma Bitcoin, karena ya developer atau owner-nya, atau yang pembuatnya itu, ya kita nggak tahu siapa dan udah nggak ada lagi, bisa gua bilang, seperti itu. Nah ini kita coba lihat studi kasus ya, seperti Gala ya, itu dia naik 37 kali ya sejak listing dan di saat peak bulan, itu ngalami ya 37 kali, bayangin. Kalian masuk 100 juta, duit kalian jadi 3,7 miliar rupiah gitu, hanya dalam waktu ya setahun, nggak nyampe setahun bahkan ya. Beberapa bulan doang ya, mungkin 5 bulan, 6 bulan ya. Dan ternyata ya pas bear market ya Gala kehilangan 97,6% dari peak price-nya dan nggak pernah kembali lagi ke atas itu dan sekarang ya udah stagnan aja, diem aja gitu di tempat. Harga naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit. Kenapa? Karena money flow-nya udah pindah ke altcoin yang baru gitu, yang baru listing di tahun 2024 atau 2025 gitu. Jadi ya jawabannya untuk exit dengan pas ya, itu nggak ada. Ya kita cuma bisa ya DCA exit gitu, di mana kita bisa take profit posisi secara bertahap di saat nanti buran gitu. Misal Bitcoin ya, kita udah beli di harga 30.000 misal, kita exit di 100.000 ya itu kita exit dikit, 120.000 exit dikit, 125.000 exit dikit. Jadi nggak bisa kita timing pas banget ya, oh 125 top misal, exit semua. Nggak bisa kayak gitu, nggak ada satupun manusia yang bisa prediksi, karena itu bukan dukun juga, kita bukan dukun dan bahkan gue juga ragu ya, kalau emang beneran ada dukun ya, dia juga nggak bisa menurut gue. Kalau emang bisa, ya kenapa gak dia lakuin gitu kan. Jadi salah satu quotes yang gue suka juga ini, "Don't time the price, but time the market," gitu. Jadi jangan menunggu harga untuk naik sesuai dengan ekspektasi atau analisa kalian, tapi kita tuh harus bisa keluar ya, kita harus bisa fleksibel sedikit ya, bisa keluar dikit-dikit di saat market sudah tidak menunjukkan adanya kenaikan lagi, atau mungkin udah momentumnya udah melemah gitu. Karena ya di saat udah beres burannya ya 99 altcoin kan akan menghilang atau bisa dibilang mati gitu. Bayangin kalian lagi cuan Hyperliquid gila-gilaan cycle ini, kalian target $100 dan belum kesentuh, kalian nggak exit sama sekali. Ternyata cycle selanjutnya pas bear market turun, cycle selanjutnya dia udah gak bangun lagi gitu dan akhirnya stuck aja harga di sana, kan itu sayang banget ya uang kalian. Nah ini selanjutnya gua namakan ya sebagai the correlation exit strategy gitu ya. Jadi kita tuh dapat menggunakan market correlation untuk mengetahui ya, kapan kita harus exit atau scale out dari market crypto gitu ya. Jadi misalnya contoh, harga Bitcoin tuh udah picking up ke 150.000 gitu ya, per satu koinnya gitu. Dan everyone is talking about crypto di Wikipedia, di search volume, di Google Search, semua orang udah ngomongin lah. Mau tetangga kalian, supir Grab semua udah ngomongin, "Oh Bitcoin tuh apa ini, Bitcoin gini gini gini." Ya itu
udah bisa dibilang itu tanda-tanda untuk bear market, karena dari siklus-siklus sebelumnya secara historikal memang seperti itu gitu. Di saat orang udah mulai kenal Bitcoin, mau berani masuk ke Bitcoin, invest ke Bitcoin, nah itu adalah tanda-tanda sebagai market top-nya atau awal dari bear market ya. Dan sometimes ya random altcoin juga start to pump for no reason gitu. Dan per November ini saat gua shooting sekarang, ini memang bener ya, altcoin tuh udah ada beberapa yang ngepump-ngepump for no reason gitu. Ya kenapa? Karena mungkin orang-orang udah banyak exit Bitcoin dan dia mencari altcoin-altcoin lain untuk ya dia mendapatkan cuan lagi gitu. Dia pump sengaja, whale ini sengaja nge-pump biar dia bisa exit di saat ada banyak orang FOMO yang mau beli, gitu. Jadi simple sebenarnya kalau dipikir secara logika. Nah, ini ada studi kasus juga ya, misal chartnya seperti ini ya, bagaimana cara kita exit ya, posisinya on the top? Jawabannya nggak bisa. Contohnya ini kan Polkadot ya, dari awal listing sampai paling topnya itu ya sekitar 23 kali gitu ya. Dan kalau dilihat ini kita cuma bisa sell bertahap, kita nggak bisa sell exactly on top. Saat sell bertahap ini, jadi ketika Bitcoin menurut kalian seems to be peaking gitu ya, atau membuat top gitu, yaitu start selling sedikit-sedikit. Karena kita memang nggak bisa timing pas ya kan. Misalnya kita jual dulu 50%, jual 10% lagi, naik lagi, jual lagi 10%, naik lagi, jual lagi 10%, naik lagi 10%. Mungkin barang kalian udah habis gitu sekarang, udah nol barang kalian, terus naik lagi harganya. Ya udah gitu, jangan menyesal apa yang sudah terjadi juga ya kan. Kita udah jual, harganya naik lagi, ya udah kalian tetap profit kan, karena kalian beli jauh harganya di bawah gitu. Jadi kalian harus tetap bersyukur juga. Ketika kita udah exit dari altcoin, at the end apa? Ya antara kita pindah instrumen investasi lain saat bear market atau ya kita switch ke Bitcoin dengan cara apa ya, kita cicil dikit-dikit. Kita ada uang nih, udah bull market kita dapat cuan banyak, kita punya 10 M sekarang ya, kita masuk aja ke Bitcoin tiap bulan ya, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta ya, selama bear market. Itu at the end, kalian bakal mendapatkan profit yang signifikan. Karena secara historical, Bitcoin nggak mungkin ya, menyentuh harga terendahnya lagi selama 4 tahun terakhir. Jadi udah pasti ya, bisa dibilang ya Bitcoin bakal naik lagi di cycle berikutnya. Oke, segitu aja untuk modul kita kali ini, kita akan bertemu lagi di modul yang selanjutnya.